Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, ruang refleksi sejarah, jiwa, dan peradaban. Di episode kali ini, kita akan menelusuri babak penting dalam lahirnya salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Judul kita hari ini, Raden Wijaya bukan sendirian. Siapa saja pendiri awal Majapahit? Sebuah kisah tentang kerjasama, konflik, dan strategi yang membentuk pondasi Majapahit kerajaan yang kelak mengukir kejayaan hingga keluar. Nusantara, tahun 1292 menjadi titik balik sejarah di tanah Jawa. Kerajaan Singhasari yang sebelumnya berjaya di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara tumbang secara tragis. Jayakatwang, seorang adipati dari Kediri yang menyimpan dendam lama, melancarkan pemberontakan besar. Ia menyerang ibu kota saat Kertanegara lengah, sibuk dengan ekspedisi Pamalayu di Sumatera. Serangan itu berlangsung cepat dan brutal, dan Kertanegara terbunuh di istananya sendiri. Dalam kekacauan itu, satu nama muncul dari reruntuhan sejarah, Raden Wijaya. Ia bukan sekadar bangsawan biasa, ia adalah menantu dari Kertanegara. Darah biru mengalir dalam tubuhnya, dan keberanian menempel di setiap langkahnya. Ketika istana terbakar dan kekuasaan Singhasari hancur, Raden Wijaya tidak memilih menyerah. Ia melarikan diri ke timur bersama beberapa pengikut setia, menghindari kejaran pasukan Kediri yang haus darah. Pelariannya tidak mudah. Jalanan dipenuhi bahaya, dan kekuatan politik Majapahit belum ada sama sekali. Namun, pelariannya membawanya ke sebuah tokoh yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah, Arya Wiraraja. Ia adalah mantan pejabat Singhasari yang pernah disingkirkan oleh Kertanegara. Meski disingkirkan, Arya Wiraraja tidak menyimpan dendam kepada Raden Wijaya. Justru sebaliknya, ia melihat potensi dalam diri sang pelarian muda itu. Di bawah perlindungan Arya Wiraraja di daerah Madura, Raden Wijaya menemukan tempat aman pertama sejak keruntuhan Singhasari. Pertemuan itu menjadi titik awal dari sebuah aliansi strategis. Arya Wiraraga yang memiliki pengalaman dan pengaruh politik memberikan saran yang brilian, meminta ampun kepada Jayakatwang dan berpura-pura tunduk untuk mendapatkan tanah. Raden Wijaya pun mengikuti nasihat itu. Ia kembali ke wilayah Jawa Timur dan memohon pengampunan kepada Jayakatwang. Triknya berhasil. Jayakatwang memberinya sebidang tanah tandus di hutan Tarik yang tidak disangka akan menjadi fondasi kerajaan terbesar di Nusantara kelak. Di hutan Tarik itulah Raden Wijaya mulai membangun pemukiman. Tempat itu kelak dinamai Majapahit, terinspirasi dari buah maja yang pahit rasanya, namun justru menjadi simbol manisnya harapan baru. Bersama para pendukung awalnya yang setia, cerdas, dan tangguh, ia mulai merajut mimpi besar. Dari reruntuhan Singhasari dan tipu daya terhadap Jayakatwang, dimulailah jalan panjang menuju berdirinya sebuah kekuasaan baru. Pelarian Raden Wijaya bukanlah bentuk kelemahan, tetapi langkah pertama dari strategi panjang. Ia tidak hanya selamat dari keruntuhan kerajaan, tetapi juga membawa api kecil yang kelak membakar semangat kejayaan Majapahit. Dalam sepi dan gelapnya hutan Tarik, sejarah mulai menulis kembali bab baru, bukan tentang akhir, tapi tentang awal yang lebih besar. Dalam sejarah pendirian Majapahit, nama Arya Wiraraja kerap luput dari sorotan. Padahal, tanpa peran tokoh satu ini, Raden Wijaya mungkin tak pernah punya peluang membalas dendam dan membangun kerajaan. Arya Wiraraja adalah seorang bangsawan cerdas dan diplomat ulung. Ia pernah menjadi pejabat tinggi di bawah pemerintahan Singhasari. Namun, posisinya melemah saat Raja Kertanegara naik takhta. Merasa tak lagi mendapat tempat, ia kemudian memilih mundur dan menetap di wilayah Madura, membangun kekuatan dan pengaruh sendiri di seberang lautan. Ketika Singhasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya melarikan diri ke timur. Dalam pelariannya itulah ia mengingat nama Arya Wiraraja, seseorang yang dulu berpengaruh, kini menjadi penguasa kuat di Madura. Raden Wijaya yang tak lagi memiliki kekuatan militer maupun wilayah, mengambil risiko besar dengan mencari perlindungan pada mantan pejabat yang pernah disingkirkan oleh mertuanya sendiri. Namun di luar dugaan,
Arya Wiraraja menyambutnya dengan tangan terbuka. Alih-alih memendam dendam, ia justru melihat dalam diri Raden Wijaya sebuah kesempatan mengembalikan keseimbangan kekuasaan dan membentuk aliansi baru yang bisa menyaingi Kediri, bukan hanya memberikan perlindungan. Arya juga membekali Raden Wijaya dengan strategi. Salah satu ide paling brilian darinya adalah menyarankan agar Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang. Saat itu, Kediri sedang menikmati kemenangan besar. Dengan sikap seolah menyerah, Raden Wijaya mendekati Jayakatwang dan meminta sebidang tanah untuk membuka permukiman baru. Jayakatwang yang merasa telah memusnahkan ancaman terakhir dari Singhasari tidak curiga. Ia memberikan sebidang hutan liar di daerah Tarik kepada Raden Wijaya. Berpikir itu tak lebih dari tempat pengasingan yang tak punya nilai. Namun di balik langkah itu, Arya Wiraraja dan Raden Wijaya sudah merancang rencana besar. Di hutan Tarik, para pengikut Wijaya mulai membangun permukiman. Tanah yang tandus itu dibuka, dijadikan tempat tinggal, dan perlahan berubah menjadi pusat kekuatan baru. Inilah cikal bakal Majapahit, bukan hanya lahir dari tekad Raden Wijaya, tapi juga dari kecerdikan politik Arya Wiraraja. Dengan menyamar, berpura-pura tunduk, dan memainkan diplomasi halus, mereka berhasil menipu musuh dan mencuri waktu untuk memperkuat diri. Arya Wiraraja tidak hanya memainkan peran sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai sutradara awal dari drama kebangkitan Majapahit. Ia mengatur langkah-langkah awal Raden Wijaya dengan hati-hati, menyusun narasi politik yang memungkinkan mereka menipu Jayakatwang tanpa harus mengangkat senjata lebih dulu. Dalam diamnya, Madura, ia menarik benang kekuasaan yang akan membentuk masa depan Jawa. Perannya tidak selalu mendapat sorotan sebesar Gajah Mada atau Hayam Wuruk di kemudian hari. Namun jika sejarah diibaratkan panggung besar, Arya Wiraraja adalah dalang yang menggerakkan lakon dari balik layar. Dari seorang pejabat yang tersingkir menjadi penentu nasib kerajaan baru, Arya Wiraraja menunjukkan bahwa strategi dan akal bisa mengalahkan kekuatan besar. Tanpa dia, mungkin tidak pernah ada Majapahit. Di balik kejayaan awal Majapahit, ada sosok panglima muda yang namanya sempat menggema, namun kemudian meredup oleh konflik dan tragedi. Ranggalawe. Ia adalah putra dari Arya Wiraraja, tokoh penting yang menyelamatkan Raden Wijaya saat pelariannya dari kejaran pasukan Kediri. Ranggalawe tumbuh dalam lingkungan yang penuh strategi dan intrik politik. Sejak muda, ia telah menunjukkan keberanian, kepandaian berperang, dan ambisi yang menyala-nyala. Ia bukan hanya pewaris kekuasaan ayahnya di Madura, tetapi juga ingin membuktikan dirinya di medan tempur dan dalam gelanggang kekuasaan yang lebih luas. Saat Raden Wijaya mulai membangun Majapahit dari tanah hutan di daerah Tarik, Ranggalawe menjadi salah satu tokoh kunci yang membantu mengembangkan kekuatan militer kerajaan baru tersebut. Ia memimpin pasukan dalam berbagai operasi kecil untuk menaklukkan dan mengamankan daerah-daerah sekitar Majapahit, memastikan bahwa kerajaan baru ini punya ruang bernapas. Keberaniannya di medan laga membuat namanya cepat dikenal. Rank dikenal sebagai prajurit yang tak gentar melawan siapapun. Bahkan ketika pasukannya kalah jumlah, kemenangan-kemenangan kecil ini menjadi fondasi militer Majapahit di masa awal dan menjadikan Ranggalawe sebagai salah satu tokoh yang disegani. Namun, di balik keberhasilan itu, tersembunyi api kecil yang kelak menyulut pertikaian besar. Ambisi Ranggalawe tak terbendung. Ia menganggap dirinya layak mendapat kedudukan tinggi di Majapahit, bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pejabat utama kerajaan. Ia merasa bahwa kontribusinya dan kontribusi ayahnya Arya Wiraraja telah cukup besar untuk mendapatkan posisi kunci dalam pemerintahan. Maka, ketika Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai patih kerajaan, bukan dirinya, hati Ranggalawe terbakar. Ia merasa dilangkahi dan dikhianati oleh raja yang dibelanya sejak awal. Kekecewaan itu terus dipendam, hingga akhirnya berubah menjadi amarah terbuka. Hubungan antara Ranggalawe dan Raden Wijaya merenggang. Ia mulai menarik diri dan menunjukkan gelagat pemberontakan. Bagi Ranggalawe, penolakan atas ambisinya adalah bentuk pengkhianatan, bukan hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap jasa-jasa ayahnya yang telah mengangkat Raden Wijaya dari pelarian menjadi raja.
Konflik ini perlahan membentuk dua kutub kekuasaan dalam tubuh Majapahit yang masih muda. Di satu sisi, Raden Wijaya bersama para pejabat yang setia seperti Nambi dan Lembu Sora. Di sisi lain, Ranggalawe dengan pasukan dan pengaruh Madura yang kuat di belakangnya. Ketegangan semakin memuncak hingga akhirnya pecah dalam pemberontakan. Terbuka yang mengguncang istana. Ranggalawe adalah potret tokoh penuh warna, pahlawan, pemberontak, sekaligus korban dari ambisinya sendiri. Ia membela Majapahit dari awal, tapi akhirnya berhadapan dengan kerajaan yang ikut ia bangun. Di balik keberaniannya, tersimpan luka karena ambisi yang tak terpenuhi. Dalam catatan sejarah, namanya tetap dikenang bukan hanya sebagai panglima, tetapi sebagai cermin dari betapa rumitnya politik dan harga kekuasaan di masa awal berdirinya Majapahit. Dalam proses panjang berdirinya Majapahit, tidak hanya kekuatan militer dan strategi licik yang memainkan peran penting, tetapi juga kepercayaan dan persahabatan. Di sisi Raden Wijaya, berdiri dua tokoh yang tak pernah goyah dalam kesetiaan, Lembu Sora dan Nambi. Mereka bukan hanya pengikut setia, melainkan juga sahabat yang menjadi penopang utama dalam masa-masa genting pendirian kerajaan. Jika Majapahit adalah kapal yang hendak berlayar menuju samudera kekuasaan, maka Lembu Sora adalah dayungnya di medan laga, dan Nambi adalah nahkoda birokrasi yang menjaga keseimbangan arah. Lembu Sora dikenal sebagai komandan lapangan yang gagah berani. Ia bukan bangsawan berdarah biru, tapi kesetiaannya kepada Raden Wijaya tidak pernah diragukan. Dalam banyak pertempuran awal yang menentukan kelangsungan Majapahit, Lembu Sora tampil di garis depan. Ia memimpin pasukan dengan semangat membara, menjadikan dirinya simbol kekuatan rakyat yang bertarung bukan demi kehormatan pribadi, tetapi demi harapan pada pemimpin yang ia percaya. Dalam sejarah lisan, nama Lembu Sora sering disebut-sebut sebagai panglima sejati yang membawa Majapahit bertahan di masa-masa genting. Di sisi lain, Nambi memainkan peran yang berbeda, namun tak kalah penting. Ia adalah figur birokrat yang memiliki kemampuan organisasi luar biasa, sementara Lembu Sora sibuk menaklukkan medan perang. Nambi merancang struktur administrasi kerajaan yang masih muda itu. Ia mengatur pembagian wilayah, mengawasi pengumpulan upeti, dan membentuk sistem pemerintahan yang efisien. Dalam dunia yang penuh kekacauan dan transisi kekuasaan, sosok seperti Nambi menjadi penjamin stabilitas. Karena itulah, ketika Raden Wijaya memutuskan untuk mengangkat seorang patih kerajaan, pilihannya jatuh kepada Nambi. Sebuah keputusan yang kelak memicu kecemburuan dan konflik dari tokoh lain, seperti Ranggalawe. Di tengah kedekatan dengan Raden Wijaya, baik Lembu Sora maupun Nambi berada dalam posisi rawan. Kekuasaan selalu dikelilingi oleh rasa curiga. Semakin tinggi seseorang naik, semakin besar pula bayangan pengkhianatan yang menghantui. Intrik politik mulai merayap di istana Majapahit yang baru tumbuh. Beberapa pihak mulai memandang Nambi sebagai ancaman karena pengaruhnya yang kuat dalam pemerintahan. Begitu pula dengan Lembu Sora yang dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan militer. Mereka mulai menjadi sasaran fitnah, terutama ketika hubungan antar elit kerajaan mulai renggang dan persaingan posisi makin tajam. Namun, meski berada di tengah pusaran intrik, Lembu Sora dan Nambi tetap teguh dalam kesetiaan mereka. Mereka berdua adalah contoh dari sahabat yang tidak hanya setia dalam kemenangan, tetapi juga tetap berdiri di sisi sang raja dalam badai. Persahabatan mereka dengan Raden Wijaya dibangun di atas dasar kepercayaan dan pengalaman bertarung bersama dari titik nol. Dalam sejarah awal Majapahit, mereka adalah bukti bahwa sebuah kerajaan tidak hanya dibangun oleh raja, tetapi oleh orang-orang yang memilih setia, bahkan ketika kekuasaan bisa mengubah segalanya. Nama Kebo Anabrang mungkin tidak setenar tokoh-tokoh utama Majapahit lainnya, namun perannya dalam sejarah awal kerajaan ini tak bisa diabaikan. Ia adalah pemimpin ekspedisi besar yang disebut Ekspedisi Pamalayu, sebuah misi yang diluncurkan oleh Raja Kertanegara dari Singhasari pada tahun ke-1275. Tujuannya adalah memperluas pengaruh Singhasari ke wilayah Sumatera, khususnya Dharmasraya, serta mempererat hubungan politik dengan Karajan-Karajan Melayu. Kebo Anabrang ditunjuk sebagai pemimpin ekspedisi ini karena kemampuannya yang mumpuni dalam bidang militer
dan diplomasi. Ia berangkat membawa pasukan besar dan misi kejayaan Jawa di seberang lautan. Namun, ketika ekspedisi itu akhirnya kembali ke Jawa beberapa tahun kemudian, mereka tidak mendapati Singhasari yang berjaya seperti ketika mereka pergi. Kerajaan itu telah runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang, dan Kertanegara sudah tewas. Kebo Anabrang dan pasukannya pulang membawa hasil misi mereka, termasuk 2 putri Melayu. Daerah Petak dan daerah Jingga, namun tanah air mereka telah berubah. Dalam situasi kacau inilah mereka bertemu dengan kekuatan baru yang sedang bangkit di bawah Raden Wijaya. Perjumpaan ini menjadi awal dari babak penting dalam pembentukan Majapahit. Kebo Anabrang dan pasukannya yang terdiri dari prajurit-prajurit tangguh dari berbagai wilayah, terutama Sumatera, menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi Raden Wijaya. Pasukan ini terlatih, berpengalaman, dan membawa semangat kejayaan. Sehingga kehadiran mereka memperkaya struktur militer Majapahit yang sebelumnya masih dalam tahap pembangunan. Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari segi keragaman taktik dan pengalaman tempur. Dalam waktu singkat, Kebo Anabrang menjadi salah satu komandan penting yang membantu memperkuat posisi militer Majapahit di tengah ancaman dari dalam dan luar. Namun, masuknya kekuatan asing ini juga membawa dinamika baru dalam tubuh elit Majapahit. Para tokoh seperti Nambi, Lembu Sora, dan Ranggalawe mulai melihat pasukan Pamalayu sebagai kekuatan yang bisa menggeser pengaruh mereka. Perbedaan, asal-usul, dan latar belakang membuat hubungan antara pasukan Pamalayu dan bangsawan Jawa menjadi rumit. Ada rasa curiga, persaingan tersembunyi, dan kecemburuan yang tumbuh perlahan. Meskipun mereka berada di pihak yang sama, tidak semua orang di Majapahit bisa menerima kehadiran orang-orang luar dengan tangan terbuka. Raden Wijaya sendiri berada dalam posisi sulit. Ia tahu bahwa pasukan Kebo Anabrang sangat dibutuhkan untuk memperkuat Majapahit, tetapi ia juga harus menjaga keseimbangan kekuasaan di antara para pengikut lamanya. Untuk menyatukan kekuatan ini, ia mengambil langkah simbolik dengan menikahi Dara Petak, salah satu putri Melayu yang dibawa dari Sumatera. Tindakan ini bukan sekadar pernikahan politik, tetapi juga pernyataan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang dibangun dari aliansi lintas wilayah dan darah. Kebo Anabrang menjadi simbol dari fase transisi antara kejayaan lama dan kekuatan baru, antara kesetiaan pada Singhasari dan harapan pada Majapahit. Ia dan pasukannya adalah jembatan yang menghubungkan dua masa. Meskipun bayang-bayang ekspedisi yang ia pimpin terus menghantui dinamika internal kerajaan muda itu, hutan tarik yang dulunya hanya sebidang tanah liar di timur Jawa perlahan berubah menjadi pusat harapan baru. Setelah berpura-pura tunduk pada Jayakatwang, Raden Wijaya berhasil memperoleh tanah itu dan segera memulai pembangunan sebuah permukiman. Bersama para pengikut setianya seperti Lembu Sora, Nambi, dan bantuan tak terduga dari Arya Wiraraja, tanah tarik dijadikan pondasi bagi kerajaan baru. Di sana, desa kecil yang dibangun itu diberi nama Majapahit, diambil dari buah maja yang pahit yang banyak tumbuh di kawasan tersebut. Nama itu kelak menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan yang akan menggema hingga keluar Nusantara. Namun menuju kekuasaan penuh tidak datang dari kekuatan sendiri saja, melainkan juga dari celah sejarah yang terbuka akibat dinamika kekuatan internasional. Pada tahun 1293, pasukan Mongol dari dinasti Yuan di Tiongkok datang ke Jawa dengan tujuan menundukkan Jayakatwang. Mereka dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan sebagai balasan atas penghinaan yang pernah dilakukan oleh Kertanegara, Raja Singhasari, beberapa tahun sebelumnya. Namun mereka tidak tahu bahwa Kertanegara sudah tiada dan Singhasari telah runtuh, digantikan oleh kekuasaan Jayakatwang dari Kediri. Kedatangan Mongol ini menjadi peluang emas bagi Raden Wijaya. Dengan kecerdikannya, ia berpura-pura menjadi sekutu pasukan Mongol. Ia menyampaikan bahwa Jayakatwang adalah musuh bersama dan mengusulkan kerjasama untuk menumbangkannya. Pasukan Mongol yang tidak memahami selak-belak politik Jawa menyambut tawaran itu. Maka terjadilah kolaborasi yang rumit antara Raden Wijaya yang ingin merebut kekuasaan dan Mongol yang mengejar balas dendam terhadap raja yang sudah tiada. Dalam waktu singkat, gabungan pasukan Raden Wijaya dan Mongol berhasil menggulingkan Jayakatwang, Kediri jatuh,
dan penguasanya dibunuh. Namun rencana Raden Wijaya belum selesai. Setelah musuh utama tersingkir, ia justru berbalik melawan pasukan Mongol. Dengan taktik licik, ia menyerang mereka secara tiba-tiba. Pasukan Mongol yang tidak siap menghadapi serangan dari bekas sekutunya terpukul mundur. Mereka terpaksa meninggalkan Jawa dan kembali ke negeri asal dengan tangan hampa. Dengan musuh-musuhnya tersingkir, Raden Wijaya berdiri sebagai penguasa tunggal atas tanah Jawa. Pada tahun 1293, ia secara resmi memproklamasikan berdirinya Kerajaan Majapahit. Ia mengambil gelar Kertarajasa Jayawardana dan mulai menyusun pemerintahan baru yang kelak akan menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Peristiwa ini menandai kelahiran resmi Majapahit Kerajaan yang lahir dari Abu Singhasari, permainan aliansi, dan pengkhianatan yang penuh strategi. Majapahit tidak lahir dari kemenangan tunggal di medan laga, melainkan dari kecermatan membaca situasi dan keberanian memainkan peran ganda. Raden Wijaya bukan hanya seorang prajurit, ia juga pemain politik yang mampu menaklukkan kekuatan asing dan lokal dengan satu langkah cerdas. Dari tanah tarik yang sederhana, lahirlah sebuah imperium yang akan mengukir legenda panjang dalam sejarah Nusantara. Tidak semua pendiri Majapahit berjalan dalam irama yang sama. Setelah Majapahit berdiri kokoh, benih-benih konflik yang lama terpendam mulai tumbuh. Salah satu yang paling mencolok adalah kekecewaan Ranggalawe. Anak Arya Wiraraja ini merasa bahwa dirinya pantas mendapatkan posisi penting, terutama jabatan patih. Namun, Raden Wijaya justru memilih Nambi, sahabat lamanya, sebagai patih kerajaan. Bagi Ranggalawe, keputusan ini adalah tamparan atas jasa dan pengorbanannya selama membangun Majapahit. Amarah dan rasa dikhianati membakar hatinya. Tidak tinggal diam, Ranggalawe memilih jalan pemberontakan. Ia menggalang kekuatan dan menyatakan perlawanan terhadap kekuasaan Raden Wijaya. Namun, pengkhianatannya tidak hanya menjadi urusan kerajaan. Konflik ini menjadi pertarungan antara sahabat dan sesama pendiri. Lembu Sora, panglima yang setia kepada Raden Wijaya, turun tangan langsung menghadapi pemberontakan Ranggalawe. Pertarungan antara keduanya pun terjadi, bukan di medan asing, tetapi di antara orang-orang yang pernah berjuang bersama. Pertempuran itu berakhir dengan kematian Ranggalawe. Kekuasaan berhasil dipertahankan, tetapi harga yang dibayar sangat mahal. Darah sesama sahabat tumpah karena ambisi dan kecewa. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa meski Majapahit lahir dari aliansi dan kerjasama, ia juga dibangun di atas luka dan pengkhianatan. Para pendiri Majapahit tidak selalu satu suara, dan dalam perebutan kekuasaan, persahabatan pun bisa menjadi korban. Sebuah tragedi awal yang mencorakkan sejarah kerajaan besar itu dengan bayangan perpecahan sejak mula. Seiring berjalannya waktu, satu persatu tokoh-tokoh pendiri Majapahit mulai menghilang dari panggung sejarah. Beberapa gugur di medan pertempuran, ada yang tersingkir oleh intrik istana, dan tak sedikit pula yang dilupakan oleh zaman. Namun, jejak mereka tak pernah benar-benar hilang. Majapahit yang dikenal sebagai imperium terbesar di Nusantara adalah buah dari keberanian, kecerdikan, dan pengorbanan mereka di masa awal. Dari tanah berlumpur desa Tarik hingga berdirinya istana kerajaan, tiap sudutnya menyimpan kisah para tokoh besar yang pernah berjuang demi cita-cita bersama. Raden Wijaya sendiri akhirnya wafat pada tahun 1309, meninggalkan tahta kepada putranya, Jayanegara. Transisi ini menandai berakhirnya masa para pendiri dan dimulainya era baru yang akan membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Meski Jayanegara menghadapi banyak tantangan, fondasi yang dibangun oleh ayahnya dan para sahabatnya menjadi penyangga yang kokoh. Kelak, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan tangan dingin Mahapati Gajah Mada, Majapahit benar-benar menjelma menjadi kerajaan adidaya yang disegani di seantero Asia Tenggara. Namun kejayaan itu tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk dari kolaborasi yang kompleks, penuh strategi, persahabatan, dan juga pengkhianatan. Para pendiri Majapahit bukanlah tokoh suci tanpa celah. Mereka manusia biasa dengan ambisi, ego, dan keyakinan masing-masing. Justru dari keragaman itulah kekuatan sejati Majapahit lahir. Sebagai penutup kisah ini, satu pesan patut dikenang. Majapahit bukan dibangun oleh satu pahlawan, tapi oleh kolaborasi,
dan konflik para tokoh luar biasa. Demikian pembahasan kita tentang para tokoh luar biasa di balik lahirnya Majapahit. Sejarah mengajarkan kita bahwa kejayaan tak pernah lahir dari satu tangan saja, melainkan dari kolaborasi, keberanian, dan terkadang konflik yang mendewasakan. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita untuk lebih mawas diri dalam melihat. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Kitab Mawas Diri.